Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang konsep himpunan. Nah, yang pertama yaitu pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Nah, jadi himpunan ini sekelompok atau sekumpulan yang bisa dinyatakan dengan jelas. Penulisan himpunan. Nah, di sini ada tata caranya untuk menulis himpunan. Yang pertama, himpunan didahului dengan huruf kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal di sebelum maupun sesudahnya. Selanjutnya, yang keempat, di antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini ada contohnya untuk penulisan himpunan. Misalkan di sini ada himpunan A. Nah, di sini diawali dengan huruf kapital dulu. Nah, selanjutnya sama dengan. Setelah sama dengan ada kurung kurawal. Nanti disebutkan misal 0, 1, 2 dan seterusnya. Jangan lupa di belakangnya juga dikasih kurung kurawal. Atau juga contoh seperti ini. Yang pertama diawali dengan huruf kapital dulu. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Setelah huruf kapital ada sama dengan. Nah, setelah sama dengan ada kurung kurawal. Misalkan di sini ada Andi, Bobby, Benny, Citra, Dini. Nah, yang di akhir tetap dikasih kurung kurawal. Nah, di sini ada contoh himpunan. Ada beberapa contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Nah, di sini kumpulannya atau objeknya yang bisa dinyatakan dengan jelas. Misalkan kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus, misalkan Doni, Benny, Dina dan seterusnya. Contoh yang kedua, contoh himpunan yang kedua yaitu kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Nah, di sini juga kelompok objeknya itu dapat dinyatakan dengan jelas. Misalkan kumpulan buah-buah yang diawali huruf M. Contohnya misal buah mangga, buah manggis, buah markisa dan seterusnya. Yang ketiga, kumpulan binatang yang berkaki 3. Nah, di sini pun yang ketiga ini juga objeknya dapat dinyatakan dengan jelas. Misalkan kumpulan yang berkaki 2, contohnya ayam, bebek, angsa dan seterusnya. Nah, itu kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, setelah contoh himpunan, di sini ada contoh bukan himpunan. Kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan orang terkaya di dunia. Nah, di sini objeknya kurang jelas. Nah, orang terkaya itu dinilai dari apanya? Nah, jadi yang pertama ini bukan contoh himpunan karena objeknya tidak dinyatakan dengan jelas. Yang kedua pun sama, ini bukan contoh himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Nah, di sini juga objeknya tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Kenapa? Karena selera orang-orang berbeda-beda untuk makanan yang lezat itu. Jadi, ini bukan contoh himpunan. Nah, selanjutnya yaitu menyatakan himpunan. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang kedua, yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya.
Sedangkan yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu himpunan dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, himpunan A semua bilangan genap yang kurang dari 15. Nah, di sini dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Himpunan B yaitu huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, yang kedua yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, kalau di sebelumnya yaitu menyebutkan sifatnya atau dengan kata-kata. Nah, yang kedua ini menyebutkan anggotanya. Tadi contohnya yang himpunan A yaitu himpunan bilangan genap kurang dari 15. Nah, jadi untuk menyebutkan anggotanya, nah di sini menyebutkan anggotanya bilangan genap yang kurang dari 15 yaitu 2, 4, 8, 10, 12, 14. Nah, terus yang kedua tadi himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Anggotanya yaitu huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, di sini dengan menyatakan anggotanya. Sedangkan yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya untuk notasi pembentuk himpunan ini biasanya biasanya lebih spesifik untuk bilangan. Contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya X, di mana X itu adalah bilangan ganjil antara 1 dan 8. Nah, jadi bilangan ganjil yang antara 1 sampai 8 yaitu 3, 5, 7. Nah, selanjutnya kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Kardinal himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Nah, di sini contohnya untuk kardinalitas himpunan, misalkan ada himpunan H, himpunan nama bulan dalam setahun. Maka bisa dijawab yaitu himpunan H Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember. Nah, dalam setahun ada 12 bulan. Maka kardinalitas himpunannya yaitu H. Himpunan H adalah NH-nya yaitu 12. Nah, di sini selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan kurung kurawal saja, anggotanya tidak ada karena kan anggota kosong, himpunan kosong. Atau bisa juga dengan lambang seperti di sini. Nah, contohnya ada himpunan K, yaitu nama hari yang diawali huruf P. Apakah ada nama hari yang diawali huruf P?
Nah, karena tidak ada hari yang diawali huruf B, maka di sini himpunan K yaitu disebut himpunan kosong. Nah, yang kelima yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ini juga disebut semesta pembicara, dan himpunan semesta ini dilambangkan dengan S. Contohnya, di sini himpunan semestanya yaitu murid-murid di SMP 2 Pasuruan. Nah, selanjutnya ada himpunan A yaitu murid-murid di kelas 7. Nah, ternyata himpunan S di sini memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Contohnya yang kedua yaitu himpunan B ayam, bebek, angsa. Nah, himpunan B ini himpunan semestanya bisa hewan berkaki dua, hewan peliharaan, atau bangsa aves. Nah, karena merupakan himpunan semesta dari himpunan B. Nah, di sini ada latihan soal buat kalian, silahkan dikerjakan di buku tugas kalian nomor 1 sampai 3. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan infokan di grup WhatsApp kelasnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar dan latihannya dikerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.